Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Kita bersyukur dimanapun kita berada di dalam tahun yang baru ini 2023. Kita percaya bersama Tuhan kita bisa. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara hidup kami, sungguh kami berterima kasih, kami memasuki hari yang baru, berkat yang baru yang kami terima dari Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bacaan kita hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 1-9, tapi saya membaca ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ketujuh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya memberi tema kita hari ini, jangan tawar hati. Dalam sebuah fakta dikatakan bahwa setiap orang pernah tawar hati, apalagi di situasi yang sangat sulit, sangat tidak mengenakan, dan sangat tidak ada harapan. Tawar hati menunjukkan pada kondisi kedalaman kekecewaan seseorang karena pergumulan yang berat mengakibatkan orang tersebut kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, dan juga menjadi lemah. Kondisi ini juga dialami oleh Yosua, walaupun tidak dituliskan secara detail bagaimana perasaan dia, tetapi firman Tuhan mengingatkan dia agar dia jangan tawar hati. Apa yang sedang terjadi? Kalau kita membaca latar belakang dari perikop ini, menceritakan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel melewati banyak musim kehidupan. Tetapi ketika mereka mau menuju tanah Kanaan, Yosua harus menjadi pemimpin menggantikan Musa yang telah meninggal. Saya yakin Yosua pada waktu itu mengalami ketakutan karena dia berpikir, apa yang aku harus bisa lakukan dengan memimpin bangsa Israel 2 juta ini yang terkenal dengan tegar tengkuknya, karakternya yang sungguh-sungguh membuat dia takut, membuat dia gentar. Oleh karena itu, Tuhan menyapa dia. Tuhan mengingatkan dia bahwa Yosua tidak perlu takut, tidak perlu kecut hati, tidak perlu tawar hati karena Tuhan besertanya. Janji penyertaan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka, tidak akan meninggalkan mereka. Yang Tuhan minta dari mereka adalah mereka harus memegang perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka janji Tuhan, setiap tanah yang mereka injak akan menjadi milik mereka. Apakah janji Tuhan itu tergenapi? Iya. Ketaatan Yosua untuk memimpin bangsa Israel membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran rohani apa yang kita dapatkan? Kita baru hari ini memasuki hari kelima di tahun baru 2023. Ada begitu banyak prediksi bahwa masa resesi akan terjadi, bencana alam akan banyak terjadi, gempakah, kebanjirankah. Tapi satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan berkata, aku menyertaimu. Bagian kita adalah tetap setia, percaya kepada pimpinan Tuhan. Kita memegang perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, manusia boleh memperkirakan, meramalkan 2023 masa yang sulit, akan banyak bencana yang terjadi, bahkan resesi ekonomi. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi yang kami pegang teguh, kami mempercayai Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Allah yang memegang kendali akan hari esok, sehingga itu yang akan menolong kami melewati hari-hari. Bagian kami mau setia kepada Tuhan, kami mau hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Tolonglah kami supaya sungguh dengan perkenanan Tuhan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa.